Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Damayanti, NIM F1C422067, Prodi Biologi Ruang 001. Dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baik, di sini saya akan membuat tugas ujian biologi dasar yang berjudul struktur dan fungsi hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan kloid mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya mampu menduplikasi diri secara mandiri melalui proses pembelahan. Di dalam sel terdapat senyawa yang penting untuk proses pembelahan dan juga fotosintesis, yaitu karbohidrat dan lipid. Diketahui karbohidrat sangat berguna dalam proses fotosintesis, sementara lipid berfungsi sebagai cadangan makanan, seperti lemak dan minyak. Selain itu, juga dapat protein yang berperan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi, bagian, dan struktur sel hewan. Secara garis besar, sel hewan dan sel tumbuhan adalah sama, baik berdasarkan struktur sel hewan, tipe enzim, dan juga bahan genetiknya. Bahkan keduanya memiliki tipe sel yang beragam. Nah, berikut ini beberapa fungsi dan struktur sel hewan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial, komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran ini terdiri atas lipida duilapis, termasuk kolesterol, komponen lipid yang berada di antara fosfolipid untuk mempertahankan fluiditasnya pada berbagai suhu. Membran sel juga mengandung protein membran, termasuk protein integral yang melintasi membran, berfungsi sebagai transporter membran, dan protein perifer yang secara longgar menempel pada sisi luar. Perifer membran sel yang bertindak sebagai enzim yang membentuk sel. Membran sel mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar dari sel dan organel. Dengan cara ini, ia secara selektif dapat ditembus ion dan molekul organiknya. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya.
Sitosol ini mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan visikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma bersifat koloid. Ukuran partikel yang terlarut adalah 0,001 sampai 0,1 mikron dan bersifat transparan. Sitoplasma terdapat di dalam sel tapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasma yang terdiri atas jaringan tubular dan gelembung membran yang disebut sisterne. Bahasa Latin cisterna berarti kotak atau peti. Membran retikulum endoplasma memisahkan ruangan internal yaitu ruangan sisternal dan sitosol. Membran ini berhubungan langsung dengan selubung nukleus atau nuklear envelope sehingga ruang di antara kedua membran selubung itu bersambung dengan ruangan sisternal retikulum endoplasma ini. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu endoplasma kasar sama endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar mempunyai kemampuan melekat pada ribosom, sementara retikulum endoplasma halus tidak melekat pada ribosom. Fungsi organel ini sebagai sintesis protein dan juga tempat pengangkut sintesis steroid serta lemak. Selain itu juga dapat berperan dalam membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel dan berbagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Yang keempat yaitu mitokondria. Bagian ini sel hewan yang merupakan organel terbesar sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran melekuk yang disebut dengan istilah kritas. Di dalam mitokondria, glukosa dan oksigen saling bekerja sama untuk membentuk energi yang dibutuhkan. Yang kelima adalah mikrofilamen, yaitu untuk protein globular pada sel eukariot berlawanan dengan peran penahan tekanan gaya tekan mikrotubula. Peran struktural mikrofilamen dalam sitoskeleton ialah untuk menahan dan bagian dari kerangka sel yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 mm dan tersusun atas pegangan gaya tariknya. Yang keenam yaitu lisomsom. Lisomsom ini kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik terletak pada sel eukariotik. Bagian ini berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan makro molekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Yang ketujuh yaitu peroksisom, merupakan organel berkantong kecil berisi enzim katalase. Fungsinya untuk mengurangi peroksida H2O2 atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Organel
peroksisom ini bisa ditemukan pada bagian sel hati dan juga ginjal. Yang kedelapan yaitu ribosom. Ribosom organel sel yang memiliki tekstur padat dengan ukuran kecil, yaitu diameter sekitaran 20 nanometer. Organel ini terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Ribosom pada sel hewan menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Yang kesembilan yaitu sentriol. Sentriol ini merupakan organel yang membentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagella. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Yang ke-10 yaitu organel. Organel ini terdapat pada mikrotubulus yang terletak di dalam sitoplasma. Mikrotubulus juga bisa ditemukan pada sel eukariot yang berbentuk silindris panjang berongga. Organel ini memiliki diameter sekitar 12 nanometer dan diameter luar sekitar 25 nanometer. Yang ke-11 yaitu badan gigi Golgi. Badan Golgi atau bisa juga dikenal sebutan aparatus Golgi merupakan organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel hewan. Posisinya tepat berada pada sel eukariotik yang berperan dalam proses ekskresi seperti ginjal. Bentuknya seperti kantong kemih dengan ukuran bervariasi dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki sekitar 10 sampai 20 badan Golgi. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung yang di ujungnya sangat kecil. Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Yang ke-12 yaitu nukleus. Adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang membentuk DNA linear panjang, membentuk kromosom. Organel ini bisa ditemukan pada sel eukariotik yang terdiri dari beberapa bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Yang ke-13 yaitu nukleolus, yaitu bisa dikenal juga sebagai anak inti sel. Ini adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ditranskripsi dan berkumpul di dalam nukleolus. Ultrastruktur nukleolus dapat divisualisasikan melalui mikroskop di elektron. Sedangkan organisasi
dan dinamika dapat dipelajari melalui penandaan protein berpijar dan pemulihan neon. Nukleolus adalah organel yang ada pada inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Kerusakan nukleolus dapat menjadi penyebab untuk beberapa penyakit manusia. Diperlukan sampai sekitar 25% dari volume nuklir. Yang ke-14 yaitu Chiasmocleop, memiliki struktur padat. Di dalam inti sel ini, di dalamnya terkandung serat kromatid padat dan membentuk kromosom. Selain itu, nukleoplasma bertanggung jawab membawa informasi genetika. Yang ke-15 yaitu membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel sel hewan. Di samping itu, organel ini berperan sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Membran inti bersifat non-permeable atau tidak bisa dilalui semua zat, baik padat ataupun cair, sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan adanya pori inti. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.